IHSG sempat melemah dalam ketika Trump sebelumnya mengumumkan akan memberlakukan tarif 100% terhadap produk China, serta membatasi ekspor perangkat lunak strategis mulai 1 November. Pelemahan IHSG terbatas ketika Trump dalam unggahannya di platform Truth Social memberikan sinyal kemungkinan jalan keluar bagi Presiden China Xi Jinping. Ketopik pilihan pemirsa di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil memangkas pelemahan dengan ditutup menguat tipis di sesi 1 Senin awal pekan. Di mana indeks harga saham gabungan dibayangi sentimen konflik dagang Amerika dan Tiongkok setelah di pekan lalu mendapatkan angin segar dari kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas. Indeks harga saham gabungan atau IHSG tutup menguat tipis 0,02% di level 8.259,39 di sesi 1 Senin. Intraday IHSG berhasil memangkas koreksi ketika indeks sempat melemah 1,07% di level 8.169,65. IHSG sempat melemah dalam ketika Trump sebelumnya mengumumkan akan memberlakukan tarif 100% terhadap produk China, serta membatasi ekspor perangkat lunak strategis mulai 1 November. Pelemahan IHSG terbatas ketika Trump dalam unggahannya di platform Truth Social memberikan sinyal kemungkinan jalan keluar bagi Presiden China Xi Jinping. Sepanjang pekan lalu, IHSG menguat 1,72% ke 8.257,85, menjadi level all-time high penutupan baru. Gencatan senjata Timur Tengah yang diharapkan membawa stabilitas geopolitik untuk membuat pasar keuangan stabil dan menarik lebih banyak arus masuk, rupanya hanya menjadi faktor sesaat ketika ketegangan global datang dari hubungan dagang Amerika-China. Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada menilai ada risiko kemungkinan ke pasar keuangan secara jangka pendek karena kondisi Timur Tengah yang belum dipastikan apakah perdamaian saat ini bertahan dalam waktu panjang. Sementara itu, equity analis Indo Premier Sekuritas Hari Rahmansyah mengatakan ketegangan hubungan dagang antara Amerika dan China bisa berdampak pada outflow pasar saham domestik. Sejalan dengan resiko tersebut, IPOT Sekuritas memproyeksikan IHSG pekan ini kemungkinan akan koreksi di level support 8.150 dan resisten terdekat di 8.270. Dari Bagi Sumber untuk Adex Channel. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Aneka Tambang Tbk atau Antam melaporkan hasil eksplorasi pertambangan emas, nikel, dan bauksit di periode kuartal ketiga di 2025. Dalam eksplorasi, 3 komoditas tersebut berhasil mengeluarkan dana yang belum diaudit sebesar 176,95 miliar rupiah. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, untuk komoditas emas, perseroan melakukan kegiatan eksplorasi di Pongkor, Jawa Barat. Hingga akhir kuartal 3 2025, kegiatan tersebut difokuskan pada pengeboran yang terdiri dari in-mine drilling atau bawah tanah dan deep drilling atau permukaan tanah. Perseroan juga melaporkan eksplorasi nikel per 30 September 2025. Untuk kegiatan eksplorasi nikel di Konawe Utara dan Pomala meliputi pemetaan geologi, percontohan core, logging core, pengukuran grid dan reukur, pemasangan patol pre-drill dan post-drill, pengukuran resivitas, pengeboran single tube, preparasi, analisis laboratorium. Eksplorasi nikel di Buli, perseroan melalui PT SDA melakukan kegiatan eksplorasi yang mencakup logging core, pengukuran dan pemasangan patok benchmark, pemasangan patok ukur, reukur, dan pengeboran. Sementara eksplorasi bauksit sampai akhir September 2025 berlangsung di Tayan. Kegiatan yang dilakukan antara lain penggalian test pit, pengukuran dan pemasangan patok benchmark, dan pembuatan sumur uji. Eksplorasi nikel di daerah Landak dilakukan identifikasi lahan, pemetaan geologi. Sedangkan di daerah Mempawah Toho kegiatan yang dilakukan identifikasi lahan, pemetaan geologi, dan pembuatan sumur uji. Lebih lanjut, perseroan melalui unit Geomin melaksanakan kegiatan eksplorasi mineral yang terintegrasi seperti aktivitas survei area, eksplorasi geologi, eksplorasi geofisika, survei geodesi, pengeboran, pengujian analisa fisik dan kimia, perhitungan cadangan dan sumber daya mineral yang didukung dengan sistem informasi geografis yang terintegrasi. Korporat Sekretari PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM Wisnu Dadandi Haryanto mengatakan kegiatan eksplorasi ini dilaksanakan untuk memastikan kecukupan potensi sumber daya dan cadangan mineral strategis perusahaan. Berbagai sumber Adex Channel. Ya, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Antam lebih cenderung mengalami penguatan, sempat ke level 3.430 pemirsa.
Kemudian penguatan saham Antam lebih ke arah terbatas dan posisi saat ini di 3.370. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka flat pada pagi tadi di 3.310. Sebenarnya pasca pembukaan saham Antam sempat tertekan ke 3.290 sebelum berbalik menguat signifikan ke 3.430. Pada pukul 10 penguatan terbatas ke 3.380 dan pada pukul 11 penguatan lebih ke arah terbatas lagi di 3.290. Pada pukul 12 melanjutkan penguatan ke 3.350 dan ke 3.360. 50 dan 60 di pembukaan sesi kedua. Saat ini Antam bergerak di level 3.370 menguat di 1,81%. Ke grafis selanjutnya pergerakan saham Antam dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di mana di perdagangan awal Maret Antam diperdagangkan di 1.585, April tertekan di 1.400 ketika terjadi trading halt, kemudian Mei Juni mengalami penguatan ke 3.320, Juli dan Agustus kembali tertekan ke 2.880, sementara di perdagangan 23 September Antam mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 3.670 dan tampaknya ini merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya di 8,57 kali, PSR-nya di 0,57 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, 2,48 kali, DCFR di 17,69 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di perdagangan awal pekan di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami pelemahan meskipun pelemahan berhasil terpangkas dan indeks harga saham gabungan kembali ke level 8.200-an dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, sore Mas David. Baik-baik. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan, Ibu, indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami tekanan, namun pelemahan lebih ke arah terbatas dan posisi saat ini indeks harga saham gabungan sudah kembali ke level 8.200-an. Analisis Anda secara teknikal, pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pekan, ketika di sepanjang pekan lalu indeks harga saham gabungan berhasil menyentuh level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Betul sekali, tadi Mas David katakan bahwa pelemahannya terbatas. Walaupun hari ini sempat turun ke sekitar 8.100-an, tapi ternyata secara teknikal memang dia langsung ditopang oleh support pertama, yaitu MA10. Persis di sekitar low 8140 tadi ya. Nah, bahkan masih sempat hari ini membuat rekor baru tertinggi di 8287. Kalau kita lihat dari posisi IHSG selama ini yang sudah membuat rekor baru hari demi hari, sekitar 8270 sampai 8300 memang bisa kita bilang sebagai level kunci ya. Apakah ini akan bisa ditembus atau tidak? Secara dari sisi indikator pun sudah masuk wilayah overbought sebenarnya ya. Jadi kita lagi menunggu-nunggu nih mungkin trigger apa yang bisa membuat IHSG ini bullishnya tambah kuat, artinya dia bisa menembus atas 8270, 8300 atau dia pilih untuk pullback dulu sejenak begitu. Baik. Kalau pullbacknya ke sekitar 8150 sampai 8100 itu masih kita anggap wajar ya. Karena secara big picture-nya itu memang masih dalam pola uptrend.
Tapi kalau udah deket-deket 8.020, apalagi kalau jebol ke bawah 8.000 level psikologis, nah itu baru menimbulkan alarm yang lebih mengkhawatirkan.